Part 3. Mimpi yang mengguncang dunia nyata. Sinar mentari pagi menerobos tirai usang di kamar kecil berdinding triplek. Tapi pagi itu berbeda. Rumah semi permanen tempat Raffi dan Bu Salma tinggal mulai kosong. Tetangga-tetangga mereka sudah mulai mengungsi. Satu persatu membawa kardus, galon, dan peralatan seadanya. Peringatan penggusuran tinggal 2 hari lagi. Sementara Raffi masih asyik duduk di depan laptop bekas sumbangan dari seorang dermawan. Layar menampilkan tampilan awal aplikasi Recycle, prototipe sederhana yang telah membawanya menjadi juara lomba. Di sampingnya, Bu Salma sedang merapikan pakaian-pakaian yang akan dibawa saat mereka pindah. "Vi, barangmu yang penting masukin ke tas ya, Nak. Kita nggak tahu nanti bakal tinggal di mana." Raffi hanya mengangguk. Tapi pikirannya bukan pada tas atau baju. Ia sedang mencoba memahami kode program yang belum berfungsi sempurna. Tawaran besar dari dunia startup. Hari itu, Raffi diundang menghadiri acara pelatihan wirausaha sosial di salah satu gedung coworking space modern di pusat kota. Ia datang dengan kemeja pinjaman dan sepatu lusuh yang telah dijahit berkali-kali. Di ruangan itu, ia berkenalan dengan para mentor bisnis muda, beberapa CEO startup, dan investor yang tertarik dengan inovasi sosial. Salah satunya adalah pria muda karismatik bernama Reza Malik, CEO sebuah perusahaan teknologi bernama Grandcore.id. Reza tertarik dengan ide Recycle dan mengajak Raffi berdiskusi lebih lanjut. "Raffi, kamu tahu nggak, apa yang kamu buat itu bukan cuma aplikasi. Itu solusi. Kalau kamu mau, saya tertarik untuk mendanai dan menjadikannya bisnis nyata." Raffi menelan ludah. Ia tak pernah berpikir sejauh itu. "Saya? Bangun bisnis beneran?" "Ya. Tapi kamu harus siap bekerja keras. Dan kamu harus rela sebagian hak aplikasimu kita bagi 2. Godaan kepemilikan. Malam itu, Raffi duduk termenung di rumah. Di depan laptopnya, ia membuka email dari Reza yang berisi draft perjanjian kerjasama. Salah satu poinnya, 60% kepemilikan aplikasi akan dipegang pihak investor, sementara Raffi mendapatkan 40% dan status sebagai co-founder. Bu Salma melihat wajah anaknya yang ragu. "Ada apa, Vi?" "Aku bingung, Bu. Kalau aku tanda tangan, aplikasi ini bisa cepat berkembang. Tapi aku nggak punya kuasa penuh lagi. Tapi kalau aku tolak, bisa jadi Recycle cuma jadi aplikasi kecil yang dipakai beberapa orang." Bu Salma terdiam sesaat, lalu berkata bijak, "Nak, kadang kita harus bagi kepemilikan, supaya bisa bagi manfaat lebih luas. Tapi pastikan kamu tidak menjual prinsipmu." Raffi mengangguk. Ia tahu, keputusan ini bukan soal bisnis saja. Ini soal arah hidupnya. Recycle jadi kenyataan. Akhirnya, Raffi memutuskan untuk menerima tawaran Reza dengan beberapa syarat tambahan. Semua transaksi harus transparan. Sebagian keuntungan harus dialokasikan untuk mendanai pendidikan anak-anak dari keluarga pemulung. Dan yang paling penting, tidak boleh ada eksploitasi terhadap pemulung. Reza setuju. Maka dimulailah perjalanan Recycle sebagai startup sosial pertama yang didirikan oleh anak pemulung usia 13 tahun. Dalam waktu 6 bulan, aplikasi diunduh lebih 100.000 kali. Mitra pengepul dan pemulung dari berbagai daerah mulai mendaftar. Media nasional dan internasional mulai meliput kisah Raffi. Namun, di balik pencapaian itu muncul tantangan baru. Pengkhianatan di balik layar. Suatu malam, saat sedang memantau data pengguna, Raffi menemukan transaksi fiktif yang terus berulang dari satu akun mitra. Ia menyelidiki lebih dalam dan mendapati bahwa akun tersebut terhubung dengan salah satu staf internal perusahaan yang diam-diam menggelembungkan jumlah transaksi untuk mengambil dana insentif. Raffi langsung menghubungi Reza. "Mas Reza, kita harus tindak tegas. Ini bisa merusak kepercayaan para pemulung dan investor." Namun Reza tampak tenang. "Raffi, kita perlu waktu. Kita nggak bisa langsung lapor atau memberhentikan staf. Bisa kacau. Lagi pula, itu cuma angka kecil." Raffi terdiam. Tapi hatinya memberontak. Kalau dari angka kecil kita biarkan, lalu bedanya kita sama mereka yang suka tipu-tipu pemulung di lapangan? Malam itu, Raffi menulis surat terbuka yang diposting di media sosial miliknya. Ia menjelaskan bahwa ada potensi penyimpangan dalam sistem Recycle, dan berjanji akan menindak tegas tanpa kompromi. Surat itu viral. Krisis dan integritas. Akibat surat itu,
Media menggempur Recycle. Beberapa investor menarik dukungan. Tapi di sisi lain, kepercayaan dari para pemulung justru meningkat. Banyak yang berkata, Raffi mungkin anak kecil, tapi hatinya lebih bersih dari orang-orang besar. Raffi bersama tim barunya merevisi sistem, memblokir akun-akun mencurigakan, dan membuka audit publik bulanan. Reza yang awalnya kecewa, akhirnya menyadari bahwa integritas Raffi adalah aset terbesar Recycle. Rumah baru, semangat baru. 1 tahun kemudian, Raffi dan Bu Salma pindah ke rumah kecil tapi layak di pinggiran kota. Bukan rumah mewah, tapi cukup bersih dan nyaman. Raffi tak membeli rumah dari hasil bisnisnya, rumah itu dibelikan oleh komunitas yayasan sosial sebagai bentuk apresiasi. Di ruang tamu rumah itu, tergantung foto kecil Raffi bersama Bu Salma, dan di bawahnya tertulis, "Dari tumpukan sampah, kami belajar nilai hidup. Dari luka lama, kami bangun masa depan." Di buku catatan lamanya, yang sudah mulai sobek-sobek, Raffi menulis, "Kaya bukan soal uang, tapi soal pilihan saat diuji. Aku ingin tetap jadi orang yang bisa dipercaya, bukan cuma disanjung." Lanjut part 4.